Halo semua, di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh APBN dan APBD terhadap pembangunan di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 11 IPS yang terdiri dari 4 anggota yaitu Grailian, Hillary, Christian, dan Misha. Pengertian APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2019. Pengertian ini dijabarkan secara luas sebagai daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Pengertian APBD. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Daerah yang dimaksud mulai dari daerah tingkat 2, yaitu kota dan kabupaten, serta daerah tingkat 1 yaitu provinsi. APBD dikeluarkan setiap tahunnya. Pengaruh APBN terhadap pembangunan Indonesia. Pertama, meningkatkan kesejahteraan. APBN berisi anggaran-anggaran yang sebagian besar telah ditetapkan untuk dialokasikan pada kemajuan negara. Hal tersebut diasumsikan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan layanan publik seperti pembangunan jalan raya. Selain itu, terdapat juga anggaran untuk dana bantuan sosial sehingga dapat membantu masyarakat yang miskin. Pembangunan juga membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran dalam negeri. Kedua, pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati dalam APBN. Pembangunan tersebut dilaksanakan di berbagai sektor, seperti sektor kesehatan yaitu BPJS, sektor pendidikan yaitu dana BOS, dan lain-lain. Yang ketiga, menjaga kestabilan moneter negara. Melalui APBN, pemerintah dapat menilai jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat mengambil keputusan terkait moneter. Hal tersebut dilakukan demi menghindari inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa dalam negara. Yang keempat, mempengaruhi investasi. APBN memberikan tunjangan modal bagi UMKM di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi investor dalam menginvestasikan hartanya karena UMKM telah difasilitasi oleh pemerintah. Para UMKM inilah yang kemudian akan semakin mengembangkan bidang perindustrian di Indonesia yang kemudian akan menambah pendapatan nasional. Yang kelima, mempengaruhi perdagangan internasional. Kebijakan tarif pajak ekspor dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri. Pajak tersebut kemudian masuk menjadi pendapatan negara yang kemudian akan digunakan untuk pembangunan dalam negeri sesuai dengan APBN yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu pengaruh APBD terhadap pembangunan Indonesia. Yang pertama, pembangunan di berbagai sektor. APBD mempengaruhi pembangunan di berbagai sektor. APBD sendiri merupakan pedoman bagi perekonomian daerah. Tujuannya yaitu untuk menstabilkan dan meningkatkan perekonomian daerah. Pembangunan akan dilaksanakan guna mencapai tujuan tersebut seperti pembangunan rumah sakit. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar anggaran pada APBD akan dialokasikan untuk pembangunan. Pembangunan tersebut dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya yaitu pembangunan layanan publik seperti jalan raya. Selain itu, pembangunan juga dapat menyerap tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat politik fiskal. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat melihat perkembangan ekonomi daerahnya, sehingga akan menjadi alat untuk mengukur kebutuhan daerah. Hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan fiskal daerah tersebut, karena pemerintah berhak mengubah pengeluaran dan penerimaan yang mereka lakukan. Itu dia beberapa pengaruh APBN maupun APBD bagi pembangunan di Indonesia. APBN dan APBD sangatlah penting bagi pemerintah maupun bagi kita masyarakat karena APBN dan APBD dapat menjaga kestabilan perekonomian di negara kita. Sebagai warga negara yang baik, ayo
berkontribusi dalam APBN dan APBD. Salah satu caranya yaitu dengan membayar pajak. Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi kita kepada negara untuk kesejahteraan bersama. Dengan membayar pajak, kamu telah melakukan kewajiban seorang warga negara. Sekian dari kami, terima kasih.